Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-39. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekaspun segera terlibat dalam pertempuran melawan kedua orang murid utama dari perguruan Raja Malang itu. Ternyata bahwa kedua orang murid utama perguruan Raja Malang itu memang telah dibekali dengan ilmu yang cukup. Ketika mereka tidak lagi meremehkan lawannya, maka keduanya mulai mampu memberikan perlawanan dengan golok di tangan. Maka kedua orang itu bertempur berpasangan. Mereka menyerang silih berganti, namun kadang-kadang mereka menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda. Paksi Pamekas harus berhati-hati menghadapi keduanya. Murid perguruan Raja Malang itu semakin lama menjadi semakin garang. Mereka menyambar-nyambar sambil mengayunkan goloknya. Dengan tangkasnya mereka melenting, berputar di udara dan kemudian menjulurkan golok mereka. Tetapi Paksi Pamekas pun mampu bergerak lebih cepat dari kedua orang lawannya. Sehingga karena itu, maka serangan-serangan mereka masih dapat dielakkan. Semakin lama murid-murid dari perguruan Raja Malang itu bukan saja menjadi semakin garang, tetapi juga menjadi semakin kasar. Semakin meningkat ilmu mereka, maka mereka semakin tidak mengekang diri. Tetapi Paksi Pamekas pun tidak menjadi kehilangan akal. Ia sudah ditempa dengan menjalani laku yang sangat berat. Karena itu, maka Paksi Pamekas tidak mudah untuk dapat ditaklukkan. Namun melawan dua orang murid utama dari perguruan Raja Malang memang terasa sangat berat. Karena itu, maka Paksi Pamekas pun harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Namun dengan tongkatnya, perlahan-lahan Paksi Pamekas dapat menguasai keadaan. Sementara itu, kedua lawannya telah memeras seluruh tenaga dan kemampuan mereka. Sehingga dengan demikian, keringat mereka pun telah membasahi pakaian mereka. Dalam pada itu kedua orang murid Raja Malang yang lain telah bertempur melawan Wijang. Seperti kedua orang lawan Paksi Pamekas, maka kedua orang itu pun telah menggenggam golok yang panjang pula untuk melawan mereka. Wijang telah mencabut kedua belah pisau belatinya, sementara penutup bagian atas pergelangannya telah dipakainya pula. Kedua orang lawan Wijang itu menjadi heran. Berdua mereka tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan sekali-sekali kaki lawannya itu sempat singgah di tubuhnya. Ketika lambung Kerto Ambal itu terkena serangan kaki Wijang, maka Kerto Ambal itu telah terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia terpelanting jatuh. Namun untunglah bahwa orang itu masih sempat mempertahankan keseimbangan. Tetapi seorang kawannya yang bertubuh tinggi besar itu harus berloncatan surut.
Ujung pisau belati Wijang telah menyentuh bahunya. Sambil mengumpat kasar, orang itu meloncat mengambil jarak. Sementara itu, Wijang tidak sempat memburunya karena Kertoambal telah mampu memperbaiki kedudukannya dan bahkan meloncat menyerang sambil menjulurkan goloknya. Wijang dengan cepat bergeser menyamping untuk menghindari ujung golok lawannya. Pada saat yang bersamaan, Kertoambal telah meloncat menyerang pula. Goloknya telah terayun dengan deras sekali mengarah ke lehernya. Wijang tidak sempat mengelak, namun kemudian dengan pelindung bagian atas pergelangan tangannya, Wijang menangkis ayunan golok lawannya. Satu benturan yang keras sudah terjadi. Wijang memang tergetar, namun tangan lawannya bagaikan menyentuh bara. Hampir saja goloknya terlepas. Namun sambil meloncat mengambil jarak, Kertoambal sempat memperbaiki keadaannya. Sementara itu kawannya lah yang telah menyerang Wijang, sehingga Wijang tidak sempat memburu Kertoambal. Demikianlah, maka pertempuran di kaki Gunung Merapi itu berlangsung semakin cepat. Murid utama dari perguruan Raja Malang itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka sebagai murid utama dari sebuah perguruan yang membanggakan dirinya. Maka keempat orang itu merupakan orang-orang yang berbahaya. Meskipun demikian, baik Wijang maupun Paksi Pamekasan masih mampu melindungi diri mereka dengan senjata-senjata mereka yang khusus. Betapapun juga benturan-benturan keras terjadi, tetapi golok murid-murid utama dari perguruan Raja Malang itu tidak mampu mematahkan tongkat Paksi Pamekasan yang wujudnya hanyalah sebuah tongkat kayu. Sementara itu, lawan Wijang pun menjadi heran bahwa lawannya itu menangkis tajam goloknya, seakan-akan hanya mempergunakan pergelangan tangannya. Dalam pada itu para murid dari perguruan Raja Malang itu menjadi semakin heran bahwa di kaki Gunung Merapi itu tinggal dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sayang bahwa mereka tidak sempat melihat wajah-wajah mereka dengan jelas karena kedua orang itu telah menyamarkan wajah mereka dengan jelaga. Namun dengan demikian, keempat orang itu menjadi semakin marah. Mereka yang merasa diri mereka bagian dari orang-orang terpenting di perguruan, ternyata tidak mampu menguasai dua orang penghuni lereng Merapi itu. Namun betapapun juga mereka berusaha dengan mengerahkan kemampuan mereka, namun mereka justru menjadi semakin terdesak. Kedua orang lawan Paksi Pamekasan justru menjadi mata gelap. Beberapa kali tongkat Paksi Pamekasan mengenai tubuh mereka, sehingga tulang-tulang mereka serasa menjadi retak. Meskipun demikian, sekali Paksi Pamekasan terlambat menghindar, sehingga golok lawannya itu sempat menyentuh lengannya. Paksi Pamekasan meloncat beberapa langkah surut, menjauhi lawannya. Dirabanya lengannya yang terluka. Darah yang hangat telah mengalir dari lukanya itu. Luka itu telah membakar jantung Paksi Pamekasan. Karena itu, maka dalam pertempuran selanjutnya, Paksi Pamekasan benar-benar telah menghentakkan kemampuannya. Sementara itu kedua orang lawannya yang melihat bahwa Paksi Pamekasan sudah terluka, telah berusaha untuk semakin menekannya. Mereka semakin berpengharapan untuk dapat menghancurkan lawannya yang bersenjata tongkat itu. Pertempuran selanjutnya memang menjadi semakin sengit. Tongkat Paksi Pamekasan berputaran semakin cepat, tetapi kedua orang lawannya yang semakin berpengharapan itu pun bertempur semakin keras pula. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun semakin meningkat.
Kedua belah pihak agaknya tidak lagi mengendalikan diri. Kedua orang yang bersenjata golok itu benar-benar berusaha untuk mengakhiri perlawanan Paksi Pamekasan dengan cara membunuhnya. Tetapi Paksi Pamekasan pun tidak lagi membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Ia harus melindungi nyawanya dengan segenap kemampuannya. Dalam pada itu Wijang mulai menunjukkan kemampuannya yang sangat tinggi. Ketika kedua orang lawannya sampai pada puncak kemampuan mereka, maka Wijang pun harus mengimbanginya. Kedua orang murid utama perguruan Raja Malang itu bertempur dengan menghentak-hentakkan ilmu mereka. Sekali-sekali Kerto Ambal meloncat sambil berteriak. Namun kemudian kawannya lah yang menyerang dari sisi yang berbeda. Tetapi tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Ketika pisau belati Wijang menjadi semakin garang, maka keduanya semakin mengalami kesulitan. Sementara itu mereka menjadi semakin heran bahwa lawannya itu mampu menangkis serangan-serangan mereka dengan pergelangan tangannya. Sekali-sekali jika lengan baju Wijang tersingkap, kedua lawannya memang melihat pelindung yang menutupi bagian atas pergelangan tangannya, sehingga mereka mengira bahwa pelindung pergelangan tangan itu terbuat dari baja. Tetapi keempat orang murid dari perguruan Raja Malang itu benar-benar mengalami kesulitan. Seorang lawan Paksi Pamekasan terpelanting jatuh ketika tongkat Paksi Pamekasan memukul punggungnya. Dengan serta-merta ia berusaha untuk bangkit, namun terasa tulang punggungnya menjadi sangat nyeri. Meskipun demikian, ia telah memaksa diri untuk bertempur terus. Ia tidak mempunyai waktu untuk mengeluh dan mencoba untuk mengatasi rasa sakitnya. Sementara itu, Paksi Pamekasan justru menjadi semakin garang. Seorang lawannya yang berhasil melukai pundaknya membuat Paksi Pamekasan menjadi semakin marah. Sambil meloncat, Paksi Pamekasan telah menjulurkan tongkat kayunya. Demikian cepatnya sehingga lawannya tidak dapat menghindar dan bahkan tidak sempat menangkisnya pula. Dengan derasnya tongkat Paksi Pamekasan yang menembus pertahanan lawannya itu telah menghantam pundak salah seorang lawannya. Akibatnya ternyata cukup parah. Orang itu terpelanting jatuh. Kepalanya telah membentur sebongkah batu. Perasaan sakit pada tulangnya yang pecah menyengatnya. Namun kepalanya yang membentur batu itu telah menentukan segala-galanya. Darah telah memancar dari luka di kepalanya. Paksi Pamekasan tertegun sejenak, demikian pula lawannya yang lain yang membeku melihat kawannya berlumuran darah. Ia melihat kawannya menggeliat, namun kemudian terdiam. Bukan hentakan tongkat Paksi Pamekasan yang membunuhnya, tetapi justru kepalanya yang membentur batu itu. Lawan Paksi Pamekasan yang lain berdiri dengan tegang. Namun Paksi Pamekasan tidak berbuat apa-apa. Ia berdiri saja di tempatnya. Bahkan ketika lawannya yang seorang lagi melangkah dengan ragu-ragu mendekati tubuh kawannya yang terbaring diam. Ketika orang itu berjongkok di samping kawannya yang terbunuh itu, Paksi Pamekasan sama sekali tidak mencegahnya. Bahkan seakan-akan ia telah memberi waktu kepadanya untuk melihat keadaan kawannya. Orang itu meraba leher kawannya yang terbaring diam. Kemudian dadanya tidak ada detak, tidak ada tarikan nafas. Orang itu benar-benar telah mati.
Dalam pada itu maka kedua orang lawan Wijang pun merasa semakin tidak berdaya. Kedua-duanya telah terluka. Seorang di antaranya lukanya cukup parah. Goresan ujung pisau Wijang telah menyilang di dadanya. Karena itu, maka mereka menganggap bahwa pertempuran selanjutnya tidak akan menguntungkannya, apalagi setelah seorang kawannya terbunuh. Dengan demikian maka Kerto Ambal pun telah memberikan isyarat kepada kawannya untuk mengambil jarak. Wijang tidak memburunya, dipandanginya. Kedua orang lawannya itu berganti-ganti. "Kami akui kekalahan kami," berkata Kerto Ambal. "Seorang kawanku telah terbunuh. Sekarang, jika kalian kehendaki, kalian dapat membunuh kami. Meskipun kami akan tetap memberikan perlawanan sampai batas kemampuan kami." "Apa yang sebenarnya kalian kehendaki? Menyerah? Atau minta ampun? Atau justru menantang untuk bertempur terus?" "Kami mengakui kekalahan kami," jawab Kerto Ambal. "Terserah kepadamu. Apakah kau akan membunuh kami, meskipun kami tidak akan begitu saja menyerahkan leher kami, atau membiarkan kami pergi, tetapi dengan kemungkinan buruk bagi kalian, karena pada suatu saat, kamilah yang akan membunuh kalian." Wijang tertawa, katanya, "Satu cara yang bagus sekali untuk melepaskan diri. Kalian tetap menjaga harga diri kalian, karena kalian tidak minta ampun. Tetapi dengan mengancam, kalian yakin bahwa kami akan melepaskan kalian. Kalian mengira bahwa ancaman itu akan mengungkit harga diri kami, sehingga kami justru akan melepaskan kalian." Wajah Kerto Ambal menjadi semakin tegang. Ia melihat Wijang melangkah mendekat sambil berkata, "Kalian telah menitikkan darahnya dari luka-lukanya." Kerto Ambal tidak menjawab. Tetapi jantungnya seakan-akan telah berhenti berdetak. Nampaknya Kerto Ambal dan saudara-saudara seperguruannya itu benar-benar telah terjebak ke dalam jeratan maut. Namun tiba-tiba saja Wijang berkata, "Baiklah, ancaman kalian berhasil membebaskan kalian. Tetapi sama sekali bukan karena kami tersinggung harga diri kami dan melepaskan kalian agar kami jangan dianggap ketakutan. Tetapi yang kami lakukan adalah karena kami merasa kasihan melihat kalian. Kalian yang merasa murid-murid utama dari sebuah perguruan yang kalian bangga-banggakan harus mengalami kenyataan pahit di sini. Aku tidak perlu dikasihani. Sudahlah, jangan mencoba-coba. Jika kau salah ucap, maka kau akan benar-benar mati. Karena itu pergilah, kami membebaskan kalian. Tetapi bawa kawanmu yang mati itu, agaknya ia mati bukan karena senjata adikku, tetapi karena salahnya sendiri, bahwa ia telah membenturkan kepalanya pada sebuah batu hitam." Kerto Ambal tidak menjawab, tetapi sesuatu telah menyelinap di dalam dasar hatinya. Orang-orang yang tinggal di gubuk di lereng Gunung Merapi itu sudah membuatnya heran karena kemampuannya. Kemudian mereka pun melihat kenyataan bahwa keduanya tidak membunuhnya, serta tidak membunuh saudara-saudara seperguruannya pula. Dalam pada itu maka Wijang pun telah berkata sekali lagi dengan lantang, "Cepat, tinggalkan tempat ini dan jangan kembali lagi. Jangan ganggu ketenangan kami yang untuk waktu yang sangat lama tidak terusik." Ketiga orang murid utama dari perguruan Raja Malang itu pun kemudian telah mengangkat kawannya yang terbunuh untuk membawanya pergi meninggalkan tempat tinggal Paksi Pamekasan dan Wijang itu. Sepeninggal murid-murid utama Raja Malang itu, maka Wijang pun kemudian telah mendekati Paksi Pamekasan yang terluka. Dibimbingnya anak muda itu sambil berkata, "Aku akan merawat luka-lukamu."
lukaku tidak seberapa," berkata Paksi Pamekasan. "Meskipun tidak seberapa, tetapi luka itu harus diobati." Paksi Pamekasan tidak menolak. Ia pun kemudian duduk di teritisan gubuknya. Dibukanya bajunya yang terkoyak oleh senjata lawannya. Dengan hati-hati Wijang pun kemudian mengobati luka di tubuh Paksi Pamekasan itu. Sambil mengobati luka di tubuh Paksi Pamekasan, Wijang pun berkata, "Kehadiran mereka telah mengganggu kedamaian tempat tinggalmu, Paksi." "Ya," Paksi Pamekasan mengangguk. Namun katanya kemudian, "Justru pada saat kita menjadi bimbang, apakah kita akan meninggalkan gubuk ini atau tidak?" Wijang mengangguk-angguk. Katanya, "Apakah menurut pendapatmu, kedatangan beberapa orang murid utama dari perguruan Raja Malang itu mempertegas niat kita untuk meninggalkan tempat ini?" "Iya," jawab Paksi Pamekasan. "Aku tidak boleh menjadi cengeng, sehingga hidupku dan masa depanku akan terikat oleh tanaman jagung, padi gogo, dan kebun pisang itu. Sejak semula, aku memang sudah yakin bahwa pada suatu saat aku akan pergi." "Baiklah," berkata Wijang. "Jika demikian, kita akan menetapkan niat kita untuk pergi. Kita harus merelakan segala-galanya yang pernah kau miliki di sini. Perabot-perabot yang pernah kau beli dan tanaman yang pernah kau pelihara. Kelapa itu kelak akan mengeluarkan buahnya jika tidak disadap legenya lagi. Sedangkan kebun pisang itu akan menjadi liar." "Apa boleh buat?" desis Paksi Pamekasan. "Malam nanti kita akan bersiap-siap. Besok pagi-pagi kita berangkat," berkata Wijang kemudian. "Mudah-mudahan jika orang-orang Raja Malang itu ingin datang kembali, tidak datang malam ini." Wijang tertawa. Katanya, "Jika mereka kembali malam nanti, kita akan menyambutnya dengan baik. Jika mereka datang, mereka tentu akan membawa kawan lebih banyak. Bahkan mungkin guru mereka pun akan datang pula." Wijang mengangguk-angguk. Katanya, "Kita harus berhati-hati. Jika perlu, malam nanti kita tidak tidur di dalam gubuk ini. Kita akan mengamatinya untuk malam yang terakhir dari gubuk kecil itu." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan gubuk kecilnya itu. Di sisa hari itu, Paksi Pamekasan dan Wijang menyempatkan diri untuk melihat-lihat tanaman yang akan mereka tinggalkan. Jagung dan padi gogo di sekitarnya, ketela pohon yang sudah waktunya mencabut, beberapa jenis sayuran, kacang panjang yang merambat pada lancarannya, lombok rawit yang buahnya seakan-akan lebih banyak dari daunnya, hijau dan merah. Ketika mereka berada di antara batang-batang pisang di kebun pisang mereka, beberapa batang telah berbuah. Bahkan ada yang dalam beberapa hari lagi akan suluh, sehingga tinggal menebang dan menyimpan buahnya sampai benar-benar masak di gubuknya. Tetapi semuanya harus ditinggalkannya. Sebenarnya lah, Paksi Pamekasan merasa sangat berat meninggalkan gubuknya serta tanaman yang dipeliharanya dengan baik. Tetapi setiap kali ia selalu digelitik oleh kegelisahan. Bagaimana dengan masa depannya? Apakah ia akan tetap saja berada di kaki Gunung Merapi dan hidup dalam keterasingan? Apakah ia akan membiarkan dirinya tenggelam dan tidak lagi timbul dalam lingkungan yang lebih luas di Pajang? Setiap kali Paksi Pamekasan harus memantapkan keputusannya meninggalkan gubuk kecilnya.
Bagi Paksi Pamekasan, usaha untuk menemukan cincin bermata 3 butir batu akik itu sudah dipupusnya. Yang dicarinya itu sudah ada di depan hidungnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengambilnya. Karena Paksi Pamekasan tahu bahwa cincin itu berada di tangan yang aman dan yang memang seharusnya. Menjelang malam, seperti biasa Paksi Pamekasan telah menyalakan telupak minyak kelapanya dan menempatkannya di acuk-acuk di sudut gubuknya. Kemudian ia masih menyempatkan diri untuk membenahi barang-barangnya yang ada di luar gubuk, disimpannya di dalam. Sementara itu, ia masih juga menanak nasi dan membuat sayur lembayung dan kacang panjang, sedikit lombok rawit dan santan. Kemudian dibuatnya pula pepes ikan dengan kelapa muda. Paksi Pamekasan dan Wijang itu pun kemudian makan selagi nasi dan sayurnya masih hangat. "Kita tidak sempat membuat gula," berkata Paksi Pamekasan. "Biar sajalah, kita simpan saja legen itu di dalam bumbung. Legen itu akan menjadi tua kelak. Yang sempat minum akan menjadi mabuk." Setelah mencuci dan mengatur mangkuk dan alat-alat dapurnya, maka seperti yang dikatakan Wijang, mereka pun telah pergi ke gumuk kecil itu, tidak jauh dari gubuk mereka. Dari gumuk kecil itu, mereka dapat melihat gubuk yang akan mereka tinggalkan itu. Dari celah-celah dindingnya, nampak cahaya lampu minyak memancar keluar. Namun tidak akan dapat dilihat dari jarak yang agak jauh, karena hutan lereng pegunungan yang mengelilinginya. Meskipun malam terasa sangat dingin, namun keduanya tidak beranjak dari tempat mereka. Bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Lewat tengah malam, sebelum Paksi Pamekasan dan Wijang tertidur, mereka telah dikejutkan oleh desir langkah kaki beberapa orang. Meskipun dalam kegelapan, namun mereka dapat melihat beberapa orang kemudian berdiri di depan gubuk kecil itu. Karena mereka memiliki penglihatan yang sangat tajam dengan landasan ilmu mereka, Sabto Pantulu. "Ternyata mereka benar-benar kembali," desis Wijang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Dengan ketajaman ilmu Sabto Pangrungunya, maka mereka mencoba mendengarkan pembicaraan di antara mereka yang berdiri di depan gubuk itu. "Kita akan menemui mereka," seseorang berdesis. "Aku tidak akan membiarkan salah seorang muridku dibunuh oleh siapapun dengan alasan apapun." "Guru," terdengar suara yang lain. Wijang dan Paksi Pamekasan saling berpandangan. Menurut pendengaran mereka, suara itu adalah suara Kerto Ambal. "Saudaraku itu meninggal karena kepalanya membentur batu, bukan karena dibunuh oleh salah seorang dari kedua penghuni gubuk ini." "Tetapi, bukankah itu terjadi karena ia bertempur melawan salah seorang dari mereka?" "Tetapi mereka bukan pembunuh, Guru. Dalam keadaan yang panas itu, mereka membiarkan kami bertiga pergi meninggalkan medan." "Sejak kapan hatimu menjadi serapuh kayu randu itu, heh?" Kerto Ambal termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Guru, aku menjadi bimbang justru karena aku belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jika saja mereka seperti kebanyakan orang yang pernah aku temui, maka aku tentu sudah menjadi mayat. Bahkan mungkin tubuhku akan diseret dan diceburkan ke dalam jurang, sehingga esok paginya tubuh itu sudah hancur dikoyak-koyak oleh binatang buas atau burung pemakan bangkai." "Diam!" bentak orang yang disebutnya guru itu. "Kau menjadi cengeng. Bersiaplah.
Kita akan memasuki rumah ini jika penghuninya tidak mau keluar. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika mereka tidak menemukan kita berada di dalam rumah itu, maka mereka tentu akan mencarinya. Mungkin akan sampai ke tempat ini. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ia melihat Wijang telah mengenakan penutup pergelangan tangannya. Nampaknya ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Mereka datang bersama guru mereka, berkata Wijang kemudian, bahkan dengan jumlah orang yang lebih banyak lagi. Tetapi Kerto Ambal dan tentu juga kedua orang kawannya itu agak ragu. Tetapi jika pertempuran benar-benar sudah dimulai, keraguan-raguan mereka pun akan hilang. Tetapi apakah akan menunggu sampai mereka menemukan kita di sini? Tidak. Jika mungkin kita akan menghindar, kita jangan membiarkan diri kita mati tanpa arti. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Meskipun demikian, mereka tidak segera meninggalkan gumuk kecil itu. Mereka masih ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dari perguruan Raja Malang itu. Jika mereka mengetahui bahwa penghuni dari gubuk itu tidak ada di dalam. Mungkin gubuk itu akan dibakarnya, berkata Paksi Pamekasan di dalam hati. Alangkah sakit hatinya jika ia melihat gubuk itu menjadi seonggok api yang menjilat-jilat langit. Tetapi Paksi Pamekasan tidak boleh kehilangan perhitungan. Berdua mereka tidak akan mampu melawan sekelompok orang dari perguruan Raja Malang yang langsung dipimpin oleh seorang yang disebutnya guru itu. Mungkin orang itulah yang disebut Ajak Pinunjung, berkata Paksi di dalam hatinya. Sementara itu, Wijang pun mengamati sekelompok orang itu dengan tegang. Mereka mulai mengepung gubuk kecil itu. Sementara orang yang disebut guru itu telah berdiri di muka pintu. Bersiaplah, desis Wijang. Jika kita harus menyingkir, kita akan menuruni tebing sungai itu. Kita akan menelusuri arus dan naik beberapa ratus patok di sebelah selatan. Mudah-mudahan kita dapat melepaskan diri dari mereka. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi seperti Wijang, ia tidak terlalu cemas karena berdua mereka telah menguasai medan dengan baik. Karena itu, maka keduanya pun masih tetap berada di gumuk kecil itu untuk melihat apa yang akan terjadi kemudian. Dalam pada itu maka orang yang disebut guru itu mulai mengetuk pintu dan berkata lantang, "Hei, penghuni gubuk ini, keluarlah, aku ingin berbicara dengan kalian." Tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Karena itu, maka orang itu pun tidak lagi mengetuk pintu, tetapi dengan kasarnya mereka mendorong pintu lerek itu ke samping, sehingga pintu yang memang tidak diselarak itu terbuka. Yang terjadi benar-benar sangat mengejutkan. Orang yang disebut guru itu meloncat surut dari dalam gubuk itu. Seorang yang membawa tongkat dan mengenakan caping yang besar melangkah keluar. Tongkat teracung ke arah perut orang yang mendorong pintu gubuk itu. "Gila!" geram Wijang. "Siapakah orang itu?" Demikian terkejutnya, maka untuk sesaat Paksi Pamekasan justru dia membeku. Ia seakan-akan melihat dirinya sendiri keluar dari gubuk itu. Bahkan kemudian disusul oleh seorang lagi yang juga mengenakan caping yang besar. "Apakah mataku sudah kabur?" desis Wijang. Lalu digamitnya Paksi Pamekasan sambil berdesis, "Kau lihat dua orang yang keluar dari gubuk itu?
Sejak kapan mereka ada di dalamnya? Dan bagaimana mereka masuk tanpa kita ketahui? Iya, aku melihat mereka. Seorang di antaranya bersenjata tongkat. Keduanya mengenakan caping yang kita tinggalkan di dalam gubuk itu. Tetapi kapan mereka masuk ke dalam? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Perhatian mereka kemudian tertuju kepada orang-orang yang berdiri di depan gubuk kecil itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.